Yo hello seluncuran klub, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul The Heist of the Century yang rilis di tahun 2020. Gimana lur ceritanya, kita langsung gaskan wae lah ya kan. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Instruktur judo ini bernama Fernando alias Nando. Sekalipun sudah mapan, ia masih merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Nando mau melangkah lebih jauh. Ia mau tantangan. Jalan-jalanlah Nando sambil menghisap udut yang kemudian dibuang di jalan depan sebuah bank. Saat diikuti udut yang hanyut oleh air, sesuatu lantas masuk pikirannya. Sebuah ide, sebuah terobosan. Dan masuklah Nando ke dalam selokan. Loh, didapatnya pencerahan tentang apa yang ia cari selama ini. Nando ingin merampok bank. Ya elah. Ternyata Nando tak main-main. Jadi perampok mungkin cita-cita yang tak ia sadari selama ini. Ia pun minta bantuan pada rekan yang bernama Bastian. Seriusan bro, kebetulan gua lagi bokeh. Lanjutlah Nando mencari sponsor untuk dana peralatan kepada Debauza atau Uja. Sayangnya Uja lagi bangkrut. Nando lalu diceritakan tentang sepuh maling bernama Mario yang mungkin dapat menolong. Tiada pintu yang tak bisa dibobolnya. Namun, ajakan Nando ditolak Mario karena resikonya sangat besar. Nando lalu meyakinkannya, "Bro, kalau ini berhasil, kita akan kaya sampai anak cucu dan lu gak perlu jadi maling lagi." Nando dan Mario berangkat dengan mobil ke lokasi target. Mereka masuk ke selokan sambil ngukur kedalaman. Bro, kekayaan kita cuma 18 meter. Rapatlah Nando, Mario, dan Uja untuk rencana penggalian terowongan. Lokasi target dijaga dengan sensor thermal. Tapi Nando sudah menyiapkan baju tebal agar panas tubuh tak terlacak. Sekalipun begitu, mereka belum tahu lokasi berangkasnya. Dengan sebuah kamera digital, Nando dan Bastian berangkat ke bank untuk mengambil gambar baik luar maupun dalam. Tapi security mendeteksinya dan dibawalah Nando oleh satpam hingga dapat melihat seluk-beluk di dalam. Ternyata ini sudah direncanakan. Saat satpam memeriksa kamera, memory card disembunyikannya di sela jari. Tergambarlah peta lokasi berdasar hasil potret dan ingatan. Direncanakan mau masuk dari mana, bahkan dihitung pula dengan rumus matematika. Seorang bernama Berto direkrut untuk memikirkan rute kabur. Dengan menyamar sebagai nasabah, esoknya Mario masuk ke bank dan sampai ke lokasi loker. Dipelajarinya bagaimana mekanik pintu loker itu. Dan berangkatlah mereka ke lokasi penggalian yang akan membuka jalan ke ruang harta. Tapi di tengah proses, bornya rusak hingga kegiatan malam itu dihentikan. Mario pun mengeluh, "Aduh bro, kita udah keluar modal banyak nih." Nando yang stres lalu menenangkan diri di rumah pacar sambil liatin langit malam. "Nando, lihat deh bintang-bintang itu. Kelihatan dekat padahal jaraknya jauh banget." Nando lantas terkejut dan terpikir sebuah ide gara-gara bintang. Berangkatlah ia ke rumah Mario dan menjabarkan pemikirannya. Jadi gengs, rencananya siang-siang mereka akan ngerampok dari depan, biar dikira maling yang hanya pengen sekarung duit. Saat security sibuk, disitulah rekan yang lain masuk dari bawah.
Kayak bintang tadi, ada tapi tak ada. Mario pun tersenyum dan semangat lagi. Esoknya tugas mulia itu dilaksanakan. Tugas mulia. Tak lupa lem Alteco dibubuhkan agar tak meninggalkan sidik jari. Bastian bertugas untuk penggalian dari bawah. Sementara yang lain masuk dari depan hingga membuat orang-orang ketakutan. Pegawai bank dipaksa mengeluarkan duit yang ada dan pintu parkiran pun dikunci. Paniklah security di ruang kamera hingga memanggil polisi. Tapi polisi yang kemudian tiba hanya bisa bersiaga karena perampok mulai menyandra nasabah. Security lalu disuruh turun dan dikeluarkan. Kamera pun dirusak sebelum lanjut ke langkah berikutnya. Karena sudah aman, Nando turun ke ruang loker untuk membuka jalan bagi Bastian yang sudah nembus terowongan. Dari bagasi mobil, mereka segera mengangkut setas peralatan yang kemudian dirakit. Berdasarkan flashback, ini adalah mesin yang didesain untuk membobol loker dengan cepat. Tiempo. Diinfokanlah oleh security bahwa penjahat hanya ada 4. Polisi pun berani mengirim pasukan ke atap hingga terdengar langkah mereka dari dalam. Mario lalu menerima panggilan dari Pak Kasat. "Pak, segera tarik mundur pasukan atau saya tembak orang-orang ini." Hal itu dituruti, tapi Pak Kasat malah mengirim sniper ke gedung seberang. Flashback lagi, sebelumnya Mario diberi buku tentang seni bernegosiasi dari Nando. Hasil belajarnya kini sedang dalam ujian. Pak Kasat lanjut bernegosiasi. "Mas, kalau Anda menyerahkan diri, Anda hanya akan dijatuhi hukuman ringan." Sembari Mario berpikir, ponsel milik seorang nenek berbunyi. Hari itu adalah hari ulang tahun si nenek. Segeralah Mario sungkem pada nenek dan Berto ngasih nenek sebuah coklat yang dirampas dari korban lain. Si nenek lalu dibebaskan sebagai hadiah ulang tahun. Pak Kasat pun heran hingga minta sniper untuk jangan menembak. Pembicaraan di telepon itu berlanjut hingga Mario mulai terbawa perasaan. "Baiklah Pak, saya mau nyerah asal Bapak bicara sama pengacara saya dan menjamin hukuman ringan." Diberilah nomor HP seorang korban yang kemudian dihubungi Pak Kasat. Mario lantas mengubah suaranya dan berbicara sebagai pengacara yang diceritakan. "Baik Pak, saya akan ke situ secepatnya." Ternyata ini semua untuk mengulur waktu bagi rekan-rekan di bawah yang tengah looting hasil buruan. Dan habislah kesabaran Pak Kasat karena pengacara tak kunjung tiba. Mario pun tak bisa di-call setelahnya. Saat itu tak sengaja Pak Kasat lihat lubang selokan. Barulah dia sadar ada jalan lain untuk masuk ke bank. Di bawah tanah, proses looting sudah rampung dan para perampok bersiap pergi. Semua senjata api ditinggal. Dan jalur keluar ditutup kembali. Tapi tak disangka, pasukan sudah dikerahkan untuk menyergap dari saluran air. Flashbacklah lagi ke saat persiapan. Perampok ternyata sudah siap jika hal ini terjadi. Sebuah bendungan dibangun agar ketinggian air naik hingga polisi tak akan bisa mengejar. Nando dan rekan-rekan kabur secepatnya dengan berdayung hingga sampai ke tangga exit. Harta karun ditarik oleh Julian yang sudah menunggu di atas dan mereka pun tancap gas.
Masuklah para polisi ke dalam dengan hasil yang kosong. Mereka pun geleng-geleng karena senjata para rampok ternyata mainan. Sesampainya di rumah, Nando dan kawan-kawan tersenyum puas dengan harta yang memenuhi meja besar. Jaminan hari tua sudah tersedia dan saatnya bersantai. Beberapa bulan kemudian, Berto ketahuan selingkuh oleh istrinya hingga pertengkaran tak terelakkan. Istri yang marah lantas lapor polisi tentang perampokan itu. Ditangkaplah satu persatu gerombolan Nando dan kawan-kawan hingga dijebloskan ke penjara. Tak disangka, Nando hanya dihukum 1 tahun 7 bulan kurungan. Bank tidak mencatat barang pribadi dalam loker nasabah hingga tak diketahui jumlah kerugian yang dialami. Ditambah senjata mereka hanyalah pistol plastik yang sulit dipidanakan. Nando yang keluar dari gerbang penjara sudah ditunggu oleh kawan sepermalingannya. Penjara ini hanya cubitan kecil. Harta yang tak ketahuan masih banyak untuk hidup senang sampai tua. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul The Heist of the Century yang rilis di tahun 2020. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!